Ini bekas. Hah? Buat laporan doang katanya. Malah nggak bakal muat kalau lu nggak duduk. Lu duduk aja. Dikit Mas Ria. Depan Mas kan. Kemudian iya Mbak. Agak rapat ya Mbak. Ya. Agak rapat, Mbak, agak dikit. Nah, oke. Nih, turun dikit nih. Udah. Ya. Gas. Jadi pakai peci karena ini belum mandi jadi tadi rambut berantakan pakai yang ada. Iya nggak kena air ya. Ya. Mungkin bisa diceritakan kronologinya kalian. Ya kemarin setelah ini ada masif itu kan mau ada manggung di acara Banyuwangi Festival. Terus kebetulan memang sebenarnya dari awal saya udah minta ke manajemen untuk udah kita berangkat pagi aja gitu. Tapi entah kenapa ternyata kita berangkatnya harus H-1 dan via Surabaya. Padahal sebenarnya paginya itu ada pesawat ke Banyuwangi langsung kan. Tapi akhirnya yang dipilih adalah ke Surabaya dulu. Dari Surabaya itu 6 jam perjalanan ke Banyuwangi. Kita delay kan, sempat delay, jadi akhirnya kita baru nyampe Surabaya itu jam 11. Terus sampai jam 11 lanjut ke perjalanan ke Banyuwangi. Itu benar-benar aku masuk mobil tuh langsung tidur karena emang kebetulan sorenya kita manggung di Bekasi di sebuah kampus gitu. Jadi habis dari manggung di Bekasi lanjut ke bandara, langsung berangkat ke Surabaya. Pas masuk mobil menuju ke Banyuwangi itu benar-benar aku tuh tidur panjang jalan, tapi sempat kebangun dikit karena beberapa kali kayak ke rest area ada yang makan dulu, ada yang sempat minum kopi dulu dan lain-lain lah. Itu kalau nggak salah 2 kali berhentinya. Tapi itu juga aku masih samar-samar. Nah, jadi pas kejadian itu benar-benar semuanya tertidur pulas, benar-benar nggak ada yang bangun sama sekali. Cuma katanya Rama, gitarisku yang di sebelahku itu sempat tayamum, sempat sholat di dalam, sempat di mobil gitu. Nah, habis sholat dia ternyata langsung ketiduran juga. Jadi pas kejadian nabrak itu langsung benar-benar cepet banget kejadiannya. Duar, bunyi kencang banget. Aku langsung kebangun, tapi tahu-tahu udah kayak kepentok gitu, kepala udah kepentok. Terus ini juga ada bekas di sini, terus nggak kayak ada, nggak tahu ini kayak kena apa gitu. Ini baru kerasa juga, sama dengkul, sama ini yang agak lumayan. Sebenarnya ini karena waktu pas setelah kejadian tuh bengkaknya justru yang di jidat ini, benar-benar kayak kayak bola tenis lah gitu ya, gede banget gitu. Nah pas kejadian udah nabrak itu aku langsung turun, bener-bener refleks turun, ambil keringan, refleks ngambilin barang-barang. Jadi tas-tasku tuh aku ambilin semua, HP-HP yang tergeletak aku ambilin. Punyanya asistenku si Tommy, itu dia belum sadar tuh, jadi entah dia pingsan atau apa, atau pas dibangunin tuh kayak dia nggak bisa bangun karena kakinya itu benar-benar nggak bisa gerak saat itu ya. Jadi Wahyu yang di depan, duduk di depan, turun, aku turun, Rama di sini udah bocor, udah netes terus ya. Nggak taunya kaca itu depan sampai belakang, yang sebelah kanan semuanya pecah. Semuanya pecah. Akhirnya kita turun semua, aku pelan-pelan bawain koper-koper, aku turunin semua. Akhirnya ada warga datang, warga Situbondo di situ datang, mereka kasih bantuan. Kita udah di pinggir jalan tuh, duduk di pinggir jalan sambil lemes, udah bingung mau ngapain. Sambil nelfonin, kebetulan kita tuh yang paling, justru kita yang ditinggal sama rombongan lain. Jadi yang rombongan lain tuh udah bisa dibilang hampir 30 km ninggalin kita. Akhirnya kita telepon, mereka balik lagi. Dari situ saat kejadian itu benar-benar yang aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma duduk, terus minta tolong sama warga di situ, ada es batu nggak? Akhirnya dibawain es batu, aku ingin kompres kepalaku. Terus Rama juga pakai es dan itu masih belum berhenti ngocor karena kayak bocor ya, sobek kan, karena kena pecahan kaca. Terus Wahyu dadanya sakit, dia memar,
Terus yang kasihan asistennya Demasif itu benar-benar dia nggak bisa keluar dulu dari mobil karena nggak bisa gerak kan. Sampai akhirnya digotong, dibawa ke rumah sakit duluan karena takut kondisinya, karena dia kayak udah nggak bisa gerak gitu kan. Aku Wahyu nemenin Tommy, asistennya Demasif, ke rumah sakit. Aku sama Rama masih nunggu di pinggir jalan, nungguin jemputan rombongan yang lain. Itu akhirnya datang satu persatu, polisi datang. Akhirnya dia nanya, awalnya mungkin karena masih gelap ya, warga belum ngeh kan. Sampai akhirnya ada warga yang ngeh, Mas Rian ya? Mau manggung di Banyuwangi ya? Iya. Akhirnya datanglah polisi, mobil patroli polisi datang, terus akhirnya kita diantar ke rumah sakit terdekat. Kemudian ada 3 kilo dari Situbondo itu ada rumah sakit RSUD. Ya walaupun tidak lengkap ya, tapi paling tidak bisa ngasih pertolongan pertama buat kita gitu. Akhirnya kita dibawa ke rumah sakit. Kondisi mobil udah nggak tertolong juga. Terus aku sempat agak marah lah sama driver karena dia ternyata ngantuk kan. Jadi ini sebenarnya kelalaian manusia juga, karena dia bawa mobil ngantuk. Harusnya kalau ngantuk kan nanti dia bisa berhenti dulu kan. Dan kita kalau mau ditanya berapa kecepatannya waktu itu juga aku nggak terlalu tahu ya, karena tidur pulas kan. Tapi kalau dilihat dari kerusakan harusnya udah di atas 100. Jadi habis itu udah langsung ke rumah sakit dan dikasih pertolongan pertama, langsung disuntik untuk ngilangin rasa nyeri dan lain-lain. Aku lihat Rama langsung dijahit karena udah bocor kan, udah ngocor terus ininya darahnya. Rama tadinya minta bisa nggak kalau nggak dijahit, ya nggak bisa karena ini udah parah. Terus aku akhirnya nunggu giliran untuk di ronsen karena takutnya ada terjadi apa-apa di kepala kan, karena benturannya cukup keras kan. Terus akhirnya Wahyu juga akhirnya di ronsen semuanya. Sebenarnya harusnya ada CT scan juga, cuma karena peralatan tidak lengkap di sana akhirnya kita di ronsen dulu. Jadi mungkin setelah ini ya setelah udah sampai Jakarta baru nanti akan ke rumah sakit di sini. Mas Rian, itu sekitar jam berapa ya Mas dan kejadian? Itu jam 4 pagi. Jam 4 ya, pagi. jadi dan di mobil ada berapa orang? Di mobil ada 5 orang, ada driver, ada Wahyu, ada aku sama Rama di tengah, sama Tommy di belakang, dia jagain barang-barang kan, ada tas dan lain-lain. Nah Mas Rian ini kebentur ke mana nih? Ke bangku atau ke Nah mana itu, posisinya? aku pokoknya tiba-tiba kayak udah gitu, kayaknya dicop ini bangku depanku nih, kayaknya ya, atau mungkin kan di sini ada kayak apa ya yang buat naruh barang itu tuh, kotak gitu. Yang di tengah, Kan, mobilnya kan Innova tuh. Jadi mungkin tahu-tahu, pokoknya aku cepet banget sih kejadiannya, benar-benar yang ini juga masih sakit, masih ngilu banget nih di sini. Jadi benar-benar yang langsung ke depan gitu, dan kebetulan posisi kursiku tuh agak aku giniin kan, karena kan sambil tidur kan. Jadi Tommy juga, asistenku juga kayak terselamatkan karena dia ketahan sama kursiku. Jadi mungkin juga kalau aku misalnya kursinya biasa gitu, mungkin akan lebih ke depan lagi, kebuangnya gitu. Mbak Ayu ketika mendengar kabar dari Nah, aku langsung telepon. Pertama kali aku telepon adalah istriku. Jadi aku bolak-balik telepon dan belum makan-makan. Jam 4:16 ditelepon terus sampai aku angkat jam 5:40 ya. Aku udah kirim-kirim foto tuh. Akhirnya dia bilang, "Mah, saya kecelakaan." Terus aku juga panik dan akhirnya dia minta tolong kamu cek di handphone itu, saya kirim semua, dia bilang gitu. Saya telepon dari jam berapa kamu lihat itu kejadiannya, dia bilang gitu. Nah, akhirnya saya tanya sama di situ ada siapa aja, terus ditunjukin di video call, ada Rama, ada Wahyu, ada Tommy, cuman masih pada shock semua. Tentunya saya panik, saya nangis, pasti ya. Saya bilang juga jangan diposting dulu lah, aku bilang gitu kan. Ya. Tapi mungkin namanya istri nggak tahan kali ya, Iya. akhirnya diposting. Ya. Terus pagi anak langsung dikasih tahu atau seperti apa? Iya, jadi pertama saya ngasih tahu yang nomor 1 dulu. Jadi si Ralia saya bangunin, Ram, papa kecelakaan. Ya, dia langsung nangis, dia histeris. Karena dia pikir kan kecelakaan pesawat.
Taunya papanya naik pesawat gitu Banyuwangi gitu. Terus ya udah, terus dia nangis, akhirnya saya minta video call lagi. Terus sempat berapa kali nggak angkat karena mungkin dia juga lagi tiduran. Akhirnya dia angkat jam 8 lewat. Dia bilang saya habis disuntik painkiller, dia bilang gitu. Oh ya udah, ini ngobrol dulu deh sama anaknya. Saya bilang. Apa yang kebayang ketika dikabarkan kecelakaan? Apa yang dibayangkan? Membayangkan apa? Terjadi sesuatu apa pada Mas Rio? Membayangkan hal yang tidak ingin saya inginkan sih sebenarnya. Ya, saya udah kebayang hal itu. Sesuatu yang buruk sekali Ya, gitu ya? sangat buruk. Ya. Tapi akhirnya kembali lagi, makanya kenapa saya posting, saya cantumkan di situ ada ayat di situ, doa jika kita sedang mendapat musibah. Makanya itu saya pikir, apa saya posting, saya minta izin dulu, Pak, saya mau posting gitu, katanya. Ya udah, nggak apa-apa. Hasil ronsen ketika itu apa? Mata? Alhamdulillah sih tidak ada yang retak ya, tidak ada yang tergeser, terretak. Emang benturannya cukup keras ya. Cuma karena baru sekali, jadi mungkin aku perlu lagi cek di sini di Jakarta ya, karena kita nggak tahu kan apa keakuratan ronsen di sana. Karena kan memang namanya juga di daerah kan Terbatas. mungkin terbatas gitu, jadi tidak mungkin alatnya tidak selengkap di kota besar gitu. Kalau kemudian bahu merasa masih sakit sampai sekarang, itu efek dari mana? Benturan? Nah itu mungkin karena shock juga ya, karena nahan sesuatu dan lain-lain. Kemarin sih sebenarnya jadi kita nggak ada pilihan gitu, maksudnya kalau kita balik lagi, satu badan masih sakit banget, jadi kita memang udah gue pengennya istirahat dulu deh, kita ke Banyuwangi dulu aja, kita di hotel dulu gitu. Karena sebenarnya malamnya kan kita harus manggung kan, kita juga udah nggak kepikiran akan manggung atau tidak gitu. Yang penting gue tidur dulu, gue istirahat, gue minum obat. Gimana caranya? Aku dapat kasur dulu gitu. Sampai hotel. Tadinya juga hotel bukan di situ. Tadinya kayak di resort gitu. Dari resort itu katanya harus naik ke atas, effort banget lah gitu kalau kita harus di resort itu. Padahal bagus banget katanya. Akhirnya udah di hotel aja yang dekat sama venue gitu. Akhirnya kita dipindahkan ke hotel. Terus nyampe hotel benar-benar tidur. Aku langsung dikompres mataku. Terus sambil menunggu keputusan dari manajemen apakah kita akan tampil atau tidak gitu. Sampai akhirnya ternyata pas aku bangun, manajer datang ke kamar, dia bilang ini kalau balik lagi ke ditanya ke anak-anak, kalian sanggup nggak? Karena ini posisinya adalah tiketnya sold out, penonton sudah beli tiket, harganya juga lumayan. Terus akhirnya kita sempat mikir bareng-bareng, kita meeting di dalam kamar, gimana guys? Gitu. Si Rama nanya, lu sanggup nggak? Gitu. Akhirnya aku coba berdiri, aku gini-gini, stretching dan lain-lain. Badan sih kayaknya mungkin sanggup, tapi mungkin gue harus siapin kursi nanti kalau misalnya tiba-tiba gue gak kuat gitu. Saya nanya ke Ram, lu sanggup nggak? Gue sih kalau dia ngomongin sanggup sih sebenarnya badan gue lemas. Tapi sampai akhirnya kita ngobrol dan kita kayak dari hati ke hati ngobrol, atau kita tetap manggung tapi niatkan ini adalah rasa syukur kita, oh kita sudah selamat dari kecelakaan ini gitu. Ya udah akhirnya kita mikir, ya udah deh, dan kita pikir juga penonton udah beli tiket buat nonton The Massive kan, dan mereka benar-benar udah mention banyak banget gitu, menunggu jadi nggak ya, jadi memang mereka karena mungkin udah beli tiket ya. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk tampil, tapi kita minta mungkin hanya maksimal hanya 5 lagu gitu. Dan lagunya juga kita pilih yang slow, benar-benar yang nggak ada, kita nggak bawain lagu-lagu yang upbeat. Jadi benar-benar aku manggung kemarin kaget juga sih dengan antusiasme yang luar biasa ya. Walaupun kita masuk, jalanku juga lemas, tapi mereka benar-benar ngasih semangat, ngasih tepuk tangan, nggak pernah berhenti setiap lagu. Dan aku berulang kali bilang mohon maaf kalau kita tidak bisa maksimal manggung dan kita tidak bisa manggung banyak lagu gitu. Tapi karena doa-doa kalian akhirnya kita bisa ada di sini, ada di panggung ini. Benar-benar ngomongnya aku masih terbata-bata juga, bahkan di lagu ketiga tuh aku udah hampir oleng sebenarnya. Tapi aku coba fokus lagi, aku minum dulu, berdiri. Awalnya agak gengsi juga kalau pakai kursi kan. Kita masih muda,
Tapi ya gitulah, kadang-kadang masih muda jadi kadang suka merasa gue kuat tapi alhamdulillah sampai lagu kelima, lagu terakhir itu Jangan Nyerah. Jadi emang kenapa kita biasanya kan lagu terakhir Cinta Ini Membunuhku, tapi kita balik Jangan Nyerah biar memang ini kayak jadi biar pas aja apa situasinya kan, kita nggak boleh nyerah kan. Ya udah di lagu terakhir Jangan Nyerah, penonton juga memaklumi dan alhamdulillah tidak ada yang kecewa sih. Ya mungkin kecewanya kita nggak bisa bawain banyak lagu ya, tapi mereka memaklumi karena kita akhirnya mau tampil dengan kondisi yang sebenarnya kalau pakai logika kita nggak bisa manggung kemarin. Atau benar-benar saya jalannya pelan-pelan banget, jadi berasanya salah manggung karena kalau nyanyi kan tekanannya beda ya, kita pakai paru-paru, diafragma kan semua sama kepala kan semuanya ini ya nyambung kan. Jadi ketika nyanyi itu energinya benar-benar terkuras habis. Jadi setelah manggung tuh benar-benar lemesnya bukan main dan berasa langsung badan tuh sakit semua. Udah selesai manggung dan memang kita juga minta nggak ada foto-foto sama sekali, minta tapi ujung-ujungnya tetap aja foto gitu kan. Namanya ya kita nggak bisa nggak mungkin lah kita tega juga ketika orang nyamperin kita terus kita langsung ini, tapi ya gitu dibatasin gitu. Makanya ada satu momen pas Jangan Nyerah aku ke depan panggung biar mereka bisa foto gitu. Jadi setelah manggung kita benar-benar langsung ke backstage, langsung ke parkiran, langsung masuk mobil. Karena tadinya sebenarnya rencananya banyak tuh, ada press conference, ada meet and greet gitu-gitu. Ya semuanya gagal karena ada insiden ini kan gitu. Mas, pada saat manggung tuh ada rasa pusing atau napas juga susah atau seperti apa, mungkin sesak napas? Pusing, kelingan ya, itu udah pasti kelingan, terus badan sakit semua. Untungnya napas enggak, jadi suara keluar untungnya gitu. Tapi mungkin itu juga energi dari penonton juga ya, maksudnya kadang-kadang memang dulu saya juga pernah ngalamin yang namanya kehilangan suara, tapi ketika di atas panggung keluar lagi. Itulah kekuatan musik ya, buat saya tuh magisnya musik tuh di situ gitu. Jadi kayak kemarin juga mungkin karena musik, karena penonton yang memang tulus nonton kita udah datang jauh-jauh mungkin, atau mereka sudah merelakan rezekinya untuk nonton The Massive, jadi ya sudah, memang itu kayaknya memang energi itu yang bikin kita jadi kuat gitu. Tapi kalau ngomongin kalau dipakai logika itu nggak akan bisa sebenarnya. Mas, supir atau pihak travel ada permintaan maaf mungkin kepada Mas Rian dan teman-teman yang seperti apa? Alhamdulillah penyelenggara dia bertanggung jawab karena memang ini adalah ada di kontrak juga sih sebenarnya. Jadi kalau ada kejadian yang memang dilakukan atau ini ditanggung jawab penyelenggara akan bertanggung jawab. Jadi kayak biaya pengobatan semuanya ditanggung sama penyelenggara sih sampai aku tuntas itu sampai sembuh. Mas, kemarin kecelakaannya tanggal berapa dan manggungnya besok malamnya langsung apa? Jadi malamnya langsung. Jadi kita tuh pagi kejadian tanggal 27 27 pagi subuh kejadian. Nah malamnya kita manggung. Dalam waktu dekat ini ada show yang harus dibatalkan nggak sih Mas gara-gara insiden ini? Ada, besok seharusnya kita ada tampil, mau harus dibatalin karena memang kondisi kayaknya aku belum kuat. Sama tanggal 30 juga 29 30 ada. Tapi tanggal 31 sih ada, cuma mudah-mudahan aku udah agak mendingan sih. Tapi 2 hari ini kayak aku harus istirahat dulu sih gitu. Yang tanggal 31 aku harus lihat dulu kondisinya. Kalau emang kuat ya mungkin bisa. Tapi mungkin dengan kondisi pakai kacamata juga karena matanya mungkin bisa 2 minggu kali atau 1 bulan lah baru beres balik lagi. Itu tetap ada hikmah ya Kak di balik semua ini. Hikmahnya adalah kita jadi lebih hati-hati. Terus hikmahnya mungkin manajemen juga harus lebih lebih ketat lagi lah dalam memfilter siapa saja yang nyetirin kita gitu. Terus ridersnya diperkuat lagi lah, dilengkapin lagi karena mungkin setelah ini juga kita akan bikin SOP, harus ada patwal. Harus ada patwal. Itu tuh kayaknya penting banget sih gitu. Jadi
ya banyak yang hal yang dipetik dari sini. Tapi yang paling penting adalah kita selamat, kita semalam masih berlima, masih ada di panggung yang sama. Itu yang bikin kita bersyukur, dan ya kita bilang ini adalah salah satu cara bersyukur kita manggung menghibur Banyuwangi. Mas, Banyuwangi. Mas jadi trauma tersendiri nggak sih Mas untuk perjalanan? Jujur tadi jalan dari hotel ke bandara tadi sempat tidur ya, ada suara duk dikit langsung bangun, jadi kayak ada Parno gitu loh. Terus langsung sekarang mau duduk di tengah, saya tetap pakai seatbelt. Kemarin nggak pakai kan, sekarang udah gue mau deket tuh seatbelt aja lah. Jadi ya itu sekarang jadi lebih tertib aja sih, karena kan ya baru pertama juga begini kan. Sebenarnya dulu personal demasif yang lain pernah juga terjungkal di tol tahun berapa ya, 2000 berapa ya? Nah, itu pernah 2000 berapa gitu. Tapi waktu itu aku, Kiki sama Rama nggak ada. Ini yang nggak ada, yang beda mobil Rai sama Kiki gitu. Jadi Rai sama Kiki aman. Yang di mobil kemarin itu ya yang kena aku, Rama, Wahyu sama Tommy asisten. Tadi kan artinya dari kecelakaan ini kan kelalaian dari driver Ya. Mungkin ada kayak masih bakal proses atau gimana? Sebenarnya kemarin juga polisi udah langsung nanya sih, ini gimana? Kalian mau proses atau tidak? Gitu. Karena ya aku bilang ini kelalaian supirnya. Saya sempat marah juga sih sama supirnya gitu. Bahwa harusnya Mas kalau emang ngantuk berhenti. Nangis kan? Dia nangis itu minta maaf. Nggak tega juga sih, cuma ya tetap saya harus sedikit marah sama dia karena ngasih tahu bahwa ini lu bawa nyawa banyak orang gitu. Dan ya dia sih untungnya dia tidak kabur juga, terus dia juga kooperatif, dia menyerahkan semua tanda pengenalnya dia ke polisi juga nanya gimana anak-anak semua yang kayak Rama, Wahyu semua ditanya ini drivernya mau diapain. Dia bilang saya serahkan ke manajemen aja lah. Sikap manajemen? Iya. Jadi sikap manajemen? Ya manajemen yang menentukan aja. Kalau kita juga sebenarnya belum bersikap ya sekarang. Iya, gitu ya. Sebenarnya kita selamatnya udah alhamdulillah gitu. Walaupun menurut dipanjangin juga kita nggak, kayaknya percuma juga gitu. Yang penting kita udah selamat. Terus pihak penyelenggara sudah mau bertanggung jawab juga untuk pengobatan. Buat kita sih udah cukup sih. Itu berapa jam perjalanan sih sampai sebelum kecelakaan dari bandara? Jadi dari Surabaya ke Banyuwangi itu 6 jam. Itu tinggal 1 jam lagi. Jadi sekarang jam 11, jam 4 udah sampai situ Bondo kan. Itu sejam lagi udah Banyuwangi gitu. Mas, saat kejadian itu kan bangun, berdiri, keluar. Iya. Apa yang Anda bayangkan ketika itu? Saya buru-buru nyelamatin barang-barang dan lain-lain karena takutnya kan terjadi apa-apa ya. Ya kita nggak tahu, ntar meledak ya itunya, mobilnya atau apa. Jadi aku selamatin tapi yang aku bingung Tommy nggak bisa keluar itu yang. Cuma aku mau bantuin juga lemas gitu kan, duduk. Bener-bener cuma duduk di pinggir jalan gitu, duduk di dekat got gitu kan. Terus orang-orang akhirnya warga pada datang, terus ada yang nawarin ke toilet segala. Tuh Rama sempat ke toilet dia di rumah warga. Kalau saya udah nggak bisa kemana-mana, saya duduk aja, udah nggak kuat. Dan itu ya yang saya pikirkan hanya kita keluar dulu, aman dulu. Yang penting barang-barang, koper-koper saya. Jadi kemarin tuh bener-bener yang aku ngangkatin koper sendiri, barang-barang. Ada HP yang bergeletak saya ambilin, saya masukin dulu. Kayak dompetnya siapa saya ambil dulu aja. Jadi saya nggak tahu itu dompet siapa, yang penting saya amanin dulu. Mas Rian itu jalan protokol Pantura atau tol sih sebenarnya? Itu apa ya? Jalan biasa apa gitu? Biasa ya. Jalan apa ya namanya? Jalan nasional. Asam bagus itu apa ya? Berarti protokol biasa ya, bukan di tol ya? Bukan deh, tapi emang jalannya bagus sih. Tapi memang dengar banyak sekali kejadian kecelakaan di sana juga ya. Di situ Bondo tuh cukup rawan itu, padahal jalannya sih udah bagus ya. Berarti nabrak pembatas atau? Kita nabraknya tiang
tiang lampu sama pohon. Kondisi cuaca sendiri di sana Kondisi cuaca aman. aman aja. Itu emang pure bener-bener Faktor dia ngebut, ngantuk, udah dihajar gitu aja. Pernah sempat nanya kecepatan berapa dia? Itu dia, kita nggak 100, tapi kayaknya di atas 100 karena kalau dilihat dari kondisi, kalau 60 kayaknya nggak akan sampai suruh sakit ya. Ini kayaknya lebih dari 100 sih, mungkin bisa 120-an. Tapi ini lagi coba diinterogasi juga sama kepolisian si drivernya. Ini drivernya masih muda apa Pak? Masih muda, dan ternyata juga dia pekerjaan dia bukan driver gitu. Jadi hanya istilahnya karyawan yang disuruh jemput kita. Makanya next memang kita harus lebih cross check lagi sih, maksudnya pengalaman lu jadi driver berapa lama itu harus ditanya juga. Patwal. Dan patwal sih, karena biasanya kan patwal bisa mengontrol kecepatan juga ya. kondisi kendaraan juga bagus ya Mas? Atau Kondisi sih harusnya bagus ya, kendaraan bagus sih harusnya. Karena jujur saya tuh masuk mobil itu benar-benar nggak ada apa ya? Bukan. Kalau ternyata ada si Rama yang ini, dia bilang ke asisten tuh, kok gue nggak feeling sama driver ini. Udah sempat ngomong gitu. Karena satu dia tidak komunikatif. Tidak komunikatif maksudnya gini, kalau kencing misalnya lu tawarin kayak ini apa, kalian kencing ada yang buat pipis nggak gitu. Ini nggak, biasanya kalau driver gitu kan suka nawarin. Ini nggak ada, diem aja. Dari awal si Rama gitaris itu memang udah ada Firasat. kayak entah kenapa tuh marah-marah terus gitu. Dia kayak terus sempat ngomong, gue nggak pilih sama driver ini nih gitu. Ya udah, jadi Rama itu sebenarnya melek sepanjang perjalanan. Nah habis dia sholat yang sholat tayamum itu tiduran, udah pas tidur semua malah jadian. sempat lihat nggak Mas mobilnya seburuk apa kena? Sempat. Akhirnya aku sempat lihat, wah udah, kayaknya udah tiang tuh benar-benar yang bentuk tiang itu udah bengkok gitu kan. Terus kaca tuh semua kanan sampai belakang tuh udah pecah semua sih. Ya kalau dilihat dari kondisi mobil sih kita bersyukur banget sih bisa selamat tuh, bersyukur banget. Ya kebayang ya. Nggak kebayang, aduh. Airbag sempat keluar nggak sih? Nah itu airbag juga anehnya nggak keluar loh. Nggak keluar. Mobilnya apa Innova ya? Innova, bukan Innova baru deh, Innova lama juga. Nah, mungkin juga kita nanti harus minta ridersnya, mobilnya juga kayaknya nggak boleh itu deh. Harus yang lain gitu. Karena sebenarnya riders kita sebenarnya bukan itu. Cuma nggak tahu kenapa kok kemarin gitu. Baik, malam itu punya perasaan ada sesuatu nggak dengan perjalanannya Mas? Kalau aku nggak ada ya, aku seperti biasa aja waktu dia pamit. Nah kebetulan lagi aku emang gak ada firasat, tapi pas di hari siang dia pamit itu, dia kan pertama Berarti Sabtu ya? Sabtu itu dia manggung di Bekasi. Di Bekasi itu, ya Sabtu itu dia manggung di Bekasi, dia pamit jam 10 pagi. Itu biasanya orang rumah ke atas untuk bantuin aku siapin baju di koper, tapi ini yang ke atas malah asistennya Tommy. Dan dia lama banget di atas, terus dia dada-dada, dia bercanda sama anakku yang kecil. Nah itu di situ pas kejadian itu aku baru ingat Tommy tumben banget ya naik ke atas. Baru ngehnya di situ, tapi kalau firasat sebelumnya nggak ada. Tapi artinya memastikan untuk tetap tenang gimana saat itu mendengar setelah video call pertama Dia nangis langsung pas video aku call. nangis. Terus selesai video call sama dia, pas saya mau suntik dulu, akhirnya istri-istri personel yang lain telepon Udah aku bercandain dia, aku dipukul sama Haris Fernandes gitu. Salam dari Binjai gitu. Aku masih bercandain dia gitu. Iya, gitu. Jadi aku panik dan shock. Terus akhirnya kita saling menguatkan yang di Jakarta. Terus, ya. Mas tadi mention ada kayak seperti ketidakpuasan dari Mas ke rumah sakit yang di sana, mau dicek lagi apakah ada rasa ketidakpuasan atau gimana? Oh enggak, kalau sebenarnya enggak, bukan tidak puas, tapi justru itu yang paling terbaik ya buat di situ terbaik gitu. Jadi dengan alat yang seadanya mereka udah ngasih pelayanan yang maksimal, karena peralatannya kita tahu maksudnya kan nggak akan selengkap yang di kota besar ya.
Tapi dengan peralatan seperti itu dia langsung penanganannya cepat. Saya langsung dikasih suntikan untuk menahan sakit, terus langsung ditangani lah gitu. Kalau pelayannya sih oke banget, karena dia juga tahu mungkin karena kita juga kan, terus banyak yang para perawat juga langsung mention ke Instagram kita gitu, Mas semoga cepat sembuh gitu kita yang tadi ngurusin kalian gitu. Maksudnya aku melihat mereka juga sangat excited juga ngurusin kita gitu. Siap. Terima kasih banyak. Hari tadi Mbak, ada rasa trauma kah dengan perjalanannya Mas Rian? Oh jelas ada. Kemarin pas dia bilang, aku seharian bilang, Pak tolong jangan manggung, dan semua istri juga sepakat sama aku. Ya, para istri sudah sepakat nggak boleh manggung. Suaminya tolong jangan manggung gitu, tolong pulang aja ke Jakarta gitu. Tapi ternyata kita nggak bisa berbuat apa-apa karena semangatnya ada di mereka berlima. Yang parah Wahyu, udah tahu, Wah kita belum pasti loh manggung. Dia udah soundcheck duluan. Wah bener-bener si Wahyu. Ini emang Semangat. kecintaan dia. Gitu ya. Iya maksudnya saya aja belum bilang saya sanggup nyanyi gitu. Dia udah soundcheck duluan. Dia itu ini ya namanya kalau udah cinta ya sama pekerjaan ya. Itu memang udah begitu. Apalagi musik itu, kalau jujur saya tuh musik itu justru yang bisa menguatkan saya juga. Jadi ya begitulah. Istri-istri udah bilang nggak boleh, tetap aja hajar juga. Gitu. Oh ya, Bang, tadi pas penanganan pertama itu ditanyain BPJS gak, Mas? Nggak asuransi apa gitu? Enggak ya? Enggak sih, kemarin karena kan langsung Letak semua. enggak, karena emang acaranya juga dari pariwisata kan. Oke. Jadi ya mungkin udah tanggung kali semuanya. Oke, siap. Terima kasih banyak.